Be phenomenal every day. Halo guys, minggu ini sudah memasuki minggu terakhir ya di bulan Oktober, yaitu sekarang tanggal 30 Oktober 2022. Jadi minggu depan sudah memasuki bulan November ya. Dan seperti biasa saya akan membawakan market update untuk kali ini. Nah, dari IHSG terlebih dahulu, indeks kita ditutup di level 7056 ya, atau minus 0,5%. Nah, selama satu minggu ini pergerakannya cenderung sideways ya. Market kita masih tidak terlalu bergejolak. Ada sinyal positif dari inflow asing. Asing mencatat net buy ya sebanyak 140 miliar. Dan selama satu minggu, asing sudah melakukan net buy itu kurang lebih 1,5 triliun ya di regular market. Nah, sekarang sudah memasuki bulan 11 ya, sudah mau bulan 11 dan kemungkinan investor-investor besar itu cenderung melihat bahwa akan ada window dressing ya di akhir tahun sehingga mereka mulai inflow terlebih dahulu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan dari investor asing untuk masuk ke market kita. Untuk saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing, yang pertama yang paling banyak dibeli adalah BCA, kemudian ada ICBP, BRI, Bumi, dan Adaro ya. Nah, ini ada BCA, BRI, jadi top 2 bank ya, terbesar di Indonesia masuk ke yang paling banyak dibeli. Angkanya sih tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 400 miliar dan 280 miliar. Yang menjadi top sellernya adalah Astra, ASII, kemudian S-Hardware. Nah, S-Hardware ini terus tertekan ya, sekarang bahkan tinggal 560 perak harganya ya. Terus TOWR, MTKA, dan BP ya. Nominalnya net sell dari asing pun tidak terlalu besar. Jadi terlihat bahwa asing sebenarnya satu minggu ini memang melakukan akumulasi, namun tidak dalam jumlah yang terlalu besar ya, atau terlalu mencolok. Nah, untuk di minggu kali ini berita yang akan saya bahas, yang pertama tentu teman-teman juga hampir pasti sudah tahu semua ya, bahwa ARB-nya saham Unilever. Nah, Unilever anjlok hingga minus 7%. Ini kejadian yang cukup langka, di mana salah satu saham blue chip itu tiba-tiba sampai ARB. Nah, ARB ini kemungkinan besar terjadi karena apa? Karena ada berita mana ini? Nah, ini ya. 19 produk sampo kering Unilever ditarik ya, di Amerika dari merek Dove hingga apa ini? Trisemi. Nah, teman-teman bisa cek beritanya ini ya, ada Unilever menarik lebih dari selusin produk sampo kering yang dijual di Amerika karena diduga mengandung kadar benzena, zat karsinogen yang berpotensi kanker ya, menyebabkan kanker. Tapi agak anehnya di sini beritanya begini ya. Unilever menarik produk-produk tersebut karena sangat berhati-hati. Mereka mengatakan belum menerima laporan kejadian buruk. Jadi sebenarnya belum ada komplain dari pelanggan. Namun di Amerika itu karena mungkin ya mereka sangat concern dengan health-nya sehingga ini ada potensi saja sudah dicegah sama mereka. Sehingga produk-produknya itu ditarik. Nah, terus bagaimana dengan yang di Indonesia? Unilever Indonesia itu bukan bagian dari penarikan dry shampoo ini. Jadi mereka menyatakan bahwa bla 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 bla, intinya tidak terlalu terimbas ya dengan berita penarikan sampo kering yang ada di Amerika. Terus BPOM pun juga menyatakan bahwa dari 19 produk yang ditarik hanya terdapat 2 produk yang memiliki izin edar dan 17 lainnya tidak terdaftar. Terus 2 produk yang memiliki ini yang mirip ya dengan ini adalah Tresemme Dry Shampoo, ada di BPOM dengan nama ini. Terus kemudian ada Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean. Nah, ini ada 2 produk ini. Terus BPOM mengatakan memastikan produk yang beredar di Indonesia itu aman. Nah, saya tidak akan membahas dari sisi fundamentalnya Unilever ya. Namun yang akan saya sedikit mencermati itu adalah dari sisi psikologisnya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini langsung terjadi aksi jual ya. Aksi jual walaupun sebenarnya angkanya itu tidak terlalu fantastis ya. 160 miliar. Artinya ARB-nya ini itu bukan ARB dengan volume yang sangat besar. Nah, teman-teman bisa melihat market cap-nya Unilever sendiri itu ada di 189 triliun ya. Terus dengan volume 160 miliar itu sudah ARB. Artinya ini ARB-nya ARB yang ringan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini malah menjadi potensi atau kesempatan ya. Kenapa? Karena ini adalah panic selling. Istilahnya itu adalah temporary ya. Penurunan temporary karena ada panic selling di market. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan Unilever ya.
dengan dia ARB. Nah, sebelumnya ini kan ya berhasil break di resistennya ya, kemudian dia naik terus kena ARB dari sini, dari level 5350 anjlok langsung tinggal 4980. Nah, kalau misalkan hal ini terus berlanjut dan mendekati MA 200-nya, tentu sebenarnya saya justru melihat kebalikannya. Kalau investor itu pada panik untuk berjualan Unilever, malah ini sebenarnya salah satu kesempatannya untuk trading berdasarkan panic sellingnya market ini. Karena saya rasa dengan penjualan sampo kering, sampo kering sendiri pun di Indonesia ini belum terlalu, saya yakin belum terlalu banyak ya. Karena ya kalau kita, mungkin kita bisa lihat dari kita sendiri atau dari teman-teman, lebih konvensional lah ya pakai sampo yang biasa daripada menggunakan sampo yang kering ini. Dan Unilever itu bukan salah satu brand yang penjualan utamanya itu di sampo kering, bukan. Jadi kalau misalkan perusahaan punya produk utamanya, misalkan sampo kering, terus sampo keringnya itu terkena masalah, itu tentu impact terhadap perusahaannya kan sangat besar. Namun di sini Unilever punya banyak sekali brand dan ini yang tersandung adalah sampo keringnya. Oleh sebab itu saya memperkirakan bahwa akan terjadi rebound ya. Akan terjadi rebound di saham Unilever ini sesudah panic sellingnya ini mereda. Dan teman-teman bisa mencermati ketika nanti misalkan ini, kalau misalkan nanti Senin ini ARB 4980 kita kurangi 7%, berarti sekitar 300-an ya, 350-an. Berarti 4980 dikurangi 350 sekitar 4600-an ya. Nah, kalau misalkan Senin itu sudah ARB lagi yang kedua, itu cukup menarik ya untuk saham Unilever kita memanfaatkan momentum panic selling dari investor. Jadi mungkin, tapi kalau teman-teman mau lebih hati-hati, itu bisa masuk sebagian terlebih dahulu ya. Sambil melihat apakah dia akan Selasanya juga ARB lagi atau tidak. Memang resiko terbesarnya kalau sampai nanti terjadi misalkan sanksi ya. Nah, misalkan terjadi sanksi, tapi sejauh ini kalau belum ada yang melaporkan terkena kanker, saya rasa sanksi itu akan sulit dijatuhkan ya ke suatu perusahaan. Kecuali perusahaan tersebut menjual suatu produk dan produknya ternyata itu mempunyai efek negatif seperti kanker. Nah, itu mungkin bisa kena sanksi sehingga ada biaya yang keluar ya. Namun kali ini kan masih preventif. Nah, itu pandangan saya tentang Unilever yang cukup banyak menghebohkan masyarakat ya, bahwa saham blue chip ini sampai ARB. Terus berikutnya saham yang akan saya bahas itu adalah saham ini ya, Avian. Nah, teman-teman yang ngikut dengan video saya tentu tahu saya pernah menyinggung masalah Avian ini yang dibeli terus-menerus oleh direksinya ya, jajaran direksinya. Kalau teman-teman lihat di berita, misalkan ini ya, kapan ini beritanya? Bentar. Nah, ini di tanggal berapa nih? September 2022. Direktur PT Avian ini Angelica Tanisha Josar ini membeli saham di harga 930 sebanyak 125.000 lembar ya. Tapi sebelumnya dia kan hanya punya 0 ya. Jadi dia punya 0 kemudian dia beli 125.000. Artinya sekarang dia punya 125.000 kali 930 itu memang nominalnya tidak terlalu besar, cuman sekitar berapa ya? 100 jutaan ya, kurang lebih. Nah, dia memang beli di harga tinggi, tapi yang menjadi concern saya bukan di pembelian yang di direksi yang terakhir ini, tapi adalah yang ini, yang dulu ya. Jadi saya masih ingat bahwa dulu ini Pak Ruslan Tanoko, Wakil Direktur Utama Avian, itu melakukan pembelian 13 Mei 2022 ya, sebanyak 9 juta. Nah, ini kalau 9 juta ini tentu uangnya juga sangat besar ya. Di harga 695 hingga 720 per saham. Tujuan pembelian saham investasi dengan tidak langsung ya, melalui PT Sensasi bla 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 bla. Nah, ini. Di sini saya pernah mengatakan bahwa kalau misalkan harga Avian ternyata terkoreksi dan mendekati harga beli manajemennya, terutama ini ya, Pak Ruslan Tanoko di 695720, tentu Avian ini adalah salah satu saham yang cukup menarik. Kalau teman-teman suka untuk menyimpan saham dengan tipe konservatif ya, atau saham defensif. Nah, terus Avian kita lihat bahwa selama 2 minggu ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Ini dari, kalau kita tarik di 2022 dari 950-an terus sempat turun ya hingga 780, kemudian sempat rebound 800-an, sekarang tinggal 730 atau sudah mendekati harga beli dari salah satu manajemennya, yaitu Pak Ruslan Tanoko. Nah, ini oleh sebab itu di minggu ini saya masukkan
pembahasan sedikit tentang Avian yang menurut saya juga cukup menarik kalau kita suka dengan saham-saham defensif ya. Terus berikutnya akan saya bahas Excel. Excel ini masih saya masukkan lagi ke watchlist mingguan ya. Mana Excel di sini dia sempat bergejolak naik, kemudian kembali ya, turun kembali. Nah ini di 2 minggu lalu saya sempat mention juga saham ini tiba-tiba dia langsung naik ya. Kemudian sekarang dia bergerak sideways, turun kemudian bergerak sideways. Namun saya masih mencermati bahwa saham ini cukup menarik dan berpotensi untuk mengejar ke MA 200-nya. Karena salah satu sektor yang tidak terlalu terdampak ya dengan ekonomi dunia itu adalah telekomunikasi. Kalau misalkan kita bicara, wah ini bahaya resesi lah, penurunan ekonomi segala macam, menurut saya telekomunikasi mungkin ada terkena dampak, tapi tidak sesignifikan dengan sektor-sektor yang lain. Oleh sebab itu, Excel masih saya masukkan ke dalam watchlist minggu ini. Yang lainnya tidak terlalu berubah juga ya, masih ada rokok juga saya masih mencermati, sempat naik, kemudian di hari Jumat ini turun ya, turun cukup banyak. Dan yang terakhir adalah BBYB. Nah, video minggu lalu saya mengkhususkan pembahasan tentang saham-saham bank digital ya. Bank digital salah satunya itu BBYB yang modal intinya itu belum mencapai 3 triliun ya, atau modal yang diwajibkan oleh OJK ya kalau nggak salah ya. 3 triliun. Ini masih 2,2 triliun. Nah, BBYP Senin kemarin itu habis sesudah video itu saya tayangkan di Sabtu, terus Seninnya tuh tiba-tiba naiknya tuh 25% ya, arah ya. Dia sempat naik tinggi sekali, terus sekarang mengalami koreksi. Selasa sampai Jumat kemarin ada mengalami koreksi. Nah, jadi teman-teman ini tetap masih saya pantau ya pergerakan dari saham bank-bank digital. Kan ada 2. Di minggu lalu, video minggu lalu kan saya sebutkan ada beberapa bank digital, ada salah satunya juga Arto, tapi Arto sudah melebihi ya modal inti 3 triliun. Jadi dia tentu tidak akan melakukan aksi korporasi. Kalau BBYB dan kemudian si bank ini dia harus melakukan aksi korporasi kan, karena dia harus memenuhi modal inti 3 triliun hingga akhir 2022. Jadi saya tetap memasukkan watchlist ke di mingguan ya, di minggu depan ini. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya, untuk market update kali ini, dan semoga di bulan November depan ini kita kembali bisa merasakan keuntungan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.